الصلاة الجامعة صلوا صلاة تكون حتى الرجال ورحمة الله الصلاة لا إله إلا الله اللهم صل على محمد Istilah luruskan softnya menuju soft awal katakan sejatinya lurusnya soft di antara kesempurnaan sholat. Sungguh kaum mustaqim jadi Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa laqad qala 'azza min qa'il ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Jamaat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita memuji kebesaran Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala ungkapan puji dan syukur kita lantunkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla, pengatur dan penguasa alam semesta. Atas berkah rahmat Allah Azza wa Jalla inilah sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan, menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, yaitu melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di tempat ini. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada pimpinan para rasul, penutup para nabi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai uswatun hasanah, teladan hidup yang terbaik bagi manusia, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya hingga akhir kiamat kelak. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebagai seorang muslim, kita ridha Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan kita.
Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua yang menjalankan ibadah puasa Ramadan yang telah lalu dan melaksanakan salat Idul Fitri pada hari ini mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla dan terbebas daripada dosa kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar berkenan menjadikan ibadah Ramadan kita sebagai saksi kelak meringankan di yaumil akhir dan menjadikan kita semuanya berhak mendapatkan syafaatnya. Dan ketika harta dan anak-anak sudah tidak berguna bagi pemiliknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri adalah hari kebahagiaan umat Islam di seluruh penjuru bumi. Takbir berkumandang dari relung hati membesarkan Zat yang Maha Tinggi sebagai bukti syukur atas nikmat yang diberi. Hari ini terlihat wajah umat Islam berseri-seri dengan datangnya Idul Fitri setelah melaksanakan puasa setiap hari hingga 1 bulan penuh dengan mengharap wajah ilahi Rabbi dan melakukan amal saleh sebagai bekal diri, serta mengakhiri bulan berkah ini dengan menunaikan zakat fitri. Gema takbir bersahutan memenuhi ruang angkasa, mengagungkan Rabb yang Maha Kuasa dan menjadi penenang bagi hati yang terluka, bahwa hanya Allah Azza wa Jalla tempat bergantung seluruh umat manusia. Dan ini merupakan bentuk hidayah Allah Azza wa Jalla agar kita semua mensyukuri setiap apa yang diberikan pada kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menyandingkan kata hidayah dengan takbir. Susunan ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa begitu penting nikmat hidayah atas manusia yang mesti dijaga dengan sekuat tenaga. Bahkan sudah mesti kita memohon hidayah dari sisi Allah Azza wa Jalla, karena nikmat hidayah itu hanya Allah Azza wa Jalla yang berikan kepada seorang hamba yang menjadi wasilah untuk mengantar pada hidayahnya. Dalam setiap salat kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, Zat pemilik rahmat, untuk memberikan hidayah agar kita teguh di jalan kebenaran yang menjadikan selamat dunia akhirat, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan juga kekayaan. Begitu banyak hidayah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang terkadang Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan lafal doa. Kadang pula Allah Azza wa Jalla menyandingkan dengan para rasul yang dijadikan teladan dalam segala aspek kehidupan dalam mempertahankan nikmat hidayah.
Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaika alladzina hadallahu wa bihudahu muqtadih. Mereka itulah para nabi yang telah Allah beri petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan kalimat yang pertama yang terucap dari lisan penduduk ahlu surga kelak di hari kiamat di akhirat adalah kalimat syukur atas hidayah, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat ke-43, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawah mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji hanyalah milik Allah yang telah menunjukkan kepada kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kami. Dari ayat-ayat tersebut di atas, kita bisa memahami bahwa hidayah adalah nikmat yang istimewa, nikmat yang sangat luar biasa. Sejarah membuktikan bagaimana orang-orang sebelum kita merasakan nikmatnya hidayah. Mereka mampu bertahan meskipun ujian demi ujian mereka rasakan, bahkan terkadang nyawa pun harus menjadi taruhan. Sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu yang sanggup bertahan saat ujian, ia disiksa oleh majikannya di tengah terik panas matahari, diseret di hamparan padang pasir dan ditarik dengan kudanya. Bahkan batu besar pun menindih di atas tubuhnya sehingga menyebabkan darah bercucuran dari tubuhnya, serta dipaksa untuk keluar dari agamanya dan meninggalkan keyakinannya. Namun semua itu justru menjadikan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu menjadi kuat keimanannya, menjadi kokoh keyakinannya. Bahkan saat dikatakan kepadanya, keluarlah engkau dari agama Muhammad, dan celalah dia. Akan tetapi Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu hanya mengatakan dengan tegas dan kesadaran dari hati dengan satu kata ahad, ahad. Hingga pada akhirnya beliau radhiyallahu taala anhu dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Saat para sahabat bertanya kepada beliau, apa yang kau rasakan saat siksaan demi siksaan kau terima? Dijawab oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, meskipun berat siksaan dan darah bercucuran, itu semuanya tidaklah aku rasakan. Yang aku rasakan adalah manisnya iman, karena yang ada pada benakku adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya, sehingga semua itu membuat aku teguh dalam kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu juga kita mendengarkan cerita keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum, di mana beliau melihat bapaknya dibunuh di depan mata kepalanya oleh orang-orang Quraisy dengan siksaan yang begitu sangat sadis. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, beliau ditarik oleh 4 ekor kuda dengan tali diikatkan pada 4 anggota tubuh beliau, kemudian ditarik oleh kuda tersebut dengan arah yang berlawanan. Sungguh kita bisa bayangkan bagaimana yang terjadi, betapa pedihnya cobaan Ammar bin Yasir melihat bapaknya disiksa seperti itu.
Begitu pula ibundanya mengalami siksaan tak kalah dahsyat dan pedihnya. Namun semua itu tidaklah melunturkan iman dan hidayah yang telah tertancap di dalam hati sanubarinya. Itulah sebagian kisah menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk terus gigih dan istiqamah menjaga nikmat hidayah yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kita sekarang ini hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Zaman di mana kebenaran dianggap kesalahan. Zaman di mana kesalahan dianggap kebenaran. Zaman kebaikan dianggap keburukan. Zaman keburukan dianggap sebagai kebaikan. Zaman tuntunan menjadi tontonan. Zaman tontonan menjadi tuntunan. Bahkan banyak di kalangan umat Islam yang terjerumus pada jurang kemurtadan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, salah satu di antara cara yang paling utama untuk senantiasa kita mampu menjaga nikmat hidayah ini agar menjadi kokoh dan kuat dengan kita mengenal Allah Azza wa Jalla semakin dekat. Karena mengenal Allah Azza wa Jalla dengan dekat itu merupakan sebuah surga dunia. Disebutkan oleh para ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sejatinya di dunia ini ada surga, dan barang siapa yang belum memasuki surga dunia, maka sejatinya dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Kemudian dikatakan kepadanya, qila wa ma jannatud dunya, apa itu surganya dunia? Kemudian dinyatakan surga dunia adalah ma'rifatullah, dengan kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan juga seorang imam yang bernama Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, masakin ahlud dunya kharaju minha wa ma dzaqu atyaba ma fiha. Qila lahu wa ma atyaba ma fiha, qala ma'rifatullahi azza wa jalla wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wasyauqu ila liqa'ih. Sungguh kasihan penghuni dunia, mereka keluar meninggalkan dunia, mereka wafat meninggalkan dunia, namun belum pernah merasakan sesuatu yang paling nikmat yang ada di dunia tersebut. Kemudian ditanya, apa yang paling nikmat yang ada di dunia itu? Mereka mengatakan, ma'rifatullah, mengenal Allah, mahabbatuhu, mencintainya, wal unsu biqurbihi, nyaman dekat dengan Allah Azza wa Jal, wasyauqu ila liqa'ih, dan rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Maka seluruh ibadah manusia hanya untuk Allah. Doanya untuk Allah, cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Dia pun bertawakal hanya kepada Allah. Dia ruku sujud hanya kepada Allah. Dia gantungkan pengharapan hidupnya hanya kepada Allah. Dia yakin janji Allah pasti benar. Dia yakin surga dan neraka pasti benar. Dia yakin bahwasannya dengan mengikuti Allah dan Rasulnya itu akan tergapai sebuah kehidupan bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada para pemimpin negeri ini, semoga Allah memberi kita semuanya kelembutan hidayahnya. Ketahuilah bahwa negeri ini adalah anugerah Allah Azza wa Jal. Tidak ada satu inci pun tanah yang terhampar di negeri ini, kecuali itu adalah milik Allah Azza wa Jal. Maka tingkat kebaikan dan kemakmuran negeri ini adalah sejauh mana kita menjalankan syariat Allah Azza wa Jal di muka bumi ini. Negeri ini pula adalah warisan para pahlawan mujahid fi sabilillah yang telah mengorbankan jiwa raganya demi kemerdekaan. Teriakan takbir
mereka masih nyaring terdengar dari lorong-lorong sejarah. Jangan sekali-kali mengkhianati pengorbanan mereka. Kepada para pemuda harapan umat dan bangsa, perkuat diri, pantaskan diri memikul amanah perjuangan ini, karena ia adalah anugerah ilahi. Kepada muslimah yang sejati, tetaplah berada di atas jalan Allah yang mulia ini dengan menjaga kemuliaan diri. Wahai para mujahidah sejati, jadilah wanita pilihan. Jadikan jiwamu selembut dan setegar Khadijah, cerdasmu bagaikan Aisyah, keteguhanmu seperti Nusaibah, setiamu bagaikan Fatimah, dan cita-citamu adalah cita-cita Asia yang doanya abadi dalam kitab ilahi. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Kepada para guru-guru kami yang tercinta, para ustadz yang membimbing jiwa kami, kepadamulah melalui pertolongan Allah Azza wa Jal bergantung kejayaan umat ini. Mari kita membangun dan terus memperbaiki diri. Kepada para pejuang di jalan Allah Azza wa Jal, tetaplah ke depan, tataplah masa depan, gembiralah atas amanat ini, karena pilihan Allah jatuh pada Anda untuk menikmati perjuangan ini. Jagalah hati agar terus pengawasan Allah Azza wa Jal dan ukhuwah yang sejati. Hindarkan dari diri setiap kita semuanya bibit-bibit perpecahan. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa selalu membawa kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullahu jami'a. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Akhirnya semoga Allah Azza wa Jal berkenan menerima segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan tahun ini, dan semoga Allah Azza wa Jal mempertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan di hari yang penuh dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Azza wa Jal ini, di mana kebahagiaan memenuhi dada kita, keharuan menyelimuti hati kita. Mari kita tundukkan hati, jiwa, dan raga seraya memohon dan berdoa kepada Rabbul Izzah, Rabb yang Maha Kuasa tiada batas, Rabb yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, pemilik dan penggenggam alam semesta ini. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah alal hadil bashir wasirajil munir kama amarakum bidzalika latiful khabir. Faqala fi muhkamit tanzil, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la asiran illa yasarta. Allahumma ihfadh ulama'ana waj'alhum mukhlisina laka fid din waj'al baladana Indonesia baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Allah yang Maha Penyayang, Rabb para mustada'afin, penolong orang-orang tertindas, segerakan pertolonganmu pada hamba-hambamu yang beriman di Palestina. Anugerahkan ajaibnya kekuasaanmu. Ya Allah, sayangilah kami, sayangilah para orang tua kami, ampuni dan kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami. Berilah kami kesempatan untuk berbakti pada mereka dengan sebaik-baiknya di dunia ini, dan kumpulkanlah kami dan mereka nanti
dalam limpahan rahmat, kasih dan sayang-Mu di dalam keabadian surga. Duhai Rabb kami yang Maha Penyayang, sayangilah para ustadz dan guru-guru kami. Lindungilah mereka dari segala mara bahaya. Tuntunlah langkah mereka selalu di atas kebenaran. Ampunilah segala khilaf mereka. Berikanlah cahaya-Mu yang dengannya mereka membimbing kami. Wahai Zat yang membolak-balikan hati, Zat yang menggenggam hati hamba-hambanya, satukan hati ini dalam ketaatan kepada-Mu. Himpunkan dalam cinta sejati karena-Mu. Hilangkan segala benci dari jiwa-jiwa beriman atas saudara-saudaranya. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang bersaudara karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ya Allah, karuniakanlah pada keluarga dan anak-anak kami kesalehan yang menyejukkan pandangan kami. Hiasilah mereka dengan Al-Quran di dada-dada mereka. Satukanlah kami di dunia-Mu ini dalam ketaatan, dan himpunlah kami dalam surga-Mu yang kekal abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil